Fatihah biniyatika qul wal hadratir rasul khususan alim al-anbiya wal awliya wa syuhada wa sholihin khususan alim ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruhul bulugh Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila ruhul Musayyid Yazid al-Bustami wa ila ruhul makam Syekh Ahmad Jilani wa ruhul Syekh Hasan bin Abdul Karim Hasan al-Madani wa ila ruhul bilad Syekh Muhammad Rasul bin Abdullah al-Banjari wa khususan ila ruh asy-syaikhina wa murabbi ruhina Asim Hasan bin Abdul Karim Sepuh Maratafura wa khususan ila ruh Syekh Mustafa Kalimban yang undurna madari Mumduna bimadarihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yaktubu abadal abidin wa la radda'i subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin min fahmi bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi washabbihi. Syukur alhamdulillah kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, sehingga dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapatlah kita berkumpul bersilaturahmi membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagian dari sekian banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin sesuai dengan hadisnya Rasulullah, ma min ahadin yusallimu alayya, kata Rasulullah, illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, kata Nabi. Tidak ada dari seorang kalian, kata Rasulullah, yang membaca salawat kepadaku kecuali, kata Rasulullah, Allah itu mengembalikan kepadaku rohku. Nah, jadi kita membaca salawat ini, roh Nabi itu dibalikan Allah, dikembalikan ke jasad Rasulullah. Untuk apa? Hatta arudda salam, kata Nabi, sampai aku menjawab salam dari orang yang bersalawat kepadaku. Nah, jadi kita aja kan mendengar. Jadi salawat kita ini insya Allah sampai ke Madinah, sampai. Kalau tidak sampai ke Madinah, di Gunung Kumpul, nabinya yang datang ke sini, di Gunung Kumpul itu. Nah, ya, sampai disampaikan salawat kita tuh. Nah, dan keuntungannya orang yang membaca salawat itu nanti, kata Rasulullah, aktsarukum azwajan fil jannah, nanti bila dia masuk surga banyak bini. Dia di dunia kan itu, di surga banyak bini. Dalam hadis Nabi kayak gitu, kata Nabi, aktsarukum azwajan fil jannah aktsarukum salatan alayya, kata Nabi. Orang yang paling banyak bini nanti di dalam surga itu, Nabi, orang yang paling banyak bersalawat sama Nabi, dihimat di dunia ini. Soalnya niatannya banyak bini yang di dalam surga. Itu kan masuk surga yang di luar bersalawat. Oh, memang diwajibkan orang masuk surga 12.100 lah. Ayo bayangkan Pak, kalau mau bayangkan ini sio katanya hadiran. Jadi basahi terus mulut kita dengan membaca salawat. Kalau Allah menyuruh udhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ingat Allah berdiri, berduduk, berada, ingat Allah. Ini ingat Nabi berdiri, berduduk, berada. Makanya baca salawat. Nah, kita menyambung mengaji sebentar, belajar sebentar tentang masih adab-adab wudhu. Ini ulun membaca kitabnya kan rendah-rendah aja, jauhian hari-hari. Nah, adab-adab orang yang berwudhu. Dan baca olehmu ketika engkau berkumur-kumur hendak berwudu, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabitni bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, ini kelewatan ini sedikit. Coba panjang bacanya.
Nah kita kan anak berwudu tuh ada sunnah-sunnah sebelum berwudu, termasuk berkumur-kumur. Itu disuruh berdoa. Wah ada apa doanya tadi panjang tadi mendatar gitu baru aja. Paling kada berdoa ingat dengan Allah, mudah-mudahan dengan terjemahannya ini mudah nih. Kalau bacaannya ta'alih maha balik. Ya Allah tolongi atas aku atas membaca kitab Engkau. Wa kasrati dzikri dan banyak mengingat laka kepada Engkau. Wasabitni ya Allah tetapkan akan daku biqauli tsabit dengan perkataan yang tetap fil hayati dunia wa fil akhirah pada waktu hidup dunia dan di akhirat. Perkataan yang tetap itu ialah qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau kita di dunia menjadi orang yang beriman, mengikrarkan dua syahadat, dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tetapkan ucapan itu mulai di dunia sampai di akhirat karena mati sampai tetap itu hatinya kada terlepas. Makanya ada doa bagus juga doa ini baca. Kalau biasanya di doa awal ini ada. Di doa awal itu ada kelamannya. Allahumma khtim ajalah bi qauli la ilaha illallah. Ya Allah sudahi kami dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya kalimatnya tadi dibawa mati itu ada ketinggian di dunia. Nah orang yang berwudu ketika dia berkumur-kumur kalau tidak hafal doa ini Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri laka wa tabini ala al-qawlisati fil hayati dua berakhir ada hafal itu. Ingat aja kita kumur-kumur tuh. Intinya kata ulama waktu berwudu itu usahakan ingatnya kepada Allah itu lebih daripada separuh. Lebih daripada separuh berwudu tuh jangan 100% tuh 60% lah atau 70% tuh ingat dengan Allah waktu berwudu. Walaupun orang yang lupa dengan Allah ketika berwudu, wudunya sah asal rukunnya pas sah, cuma kurang. Kenapa? Kadang-kadang kan ada orang berwudu sambil berpandir. Nah, sah wudunya sah aja sambil berpandir. Karena berpandir waktu berwudu itu hukumnya makruh aja, bukan membatalkan wudu. Cuma punya bagian aja bacaan tak ada pahalanya. Itu cuma ujungnya berpandir, wudu saya ingat lagi 2 atau 3 aja besok tadi kan. Besok tadinya 2 atau 3 kan. Biar kawan talinganmu 2. Ini bujurnya talingan 2. Talinganya apa aja kamu talingan 2 aja. Bujurnya talingan 2 nya sama besoknya talingan lagi. Gara-gara berwudunya sambil berpandir, kurang adab itu. Nah, kalaunya ada orang berwudu kelihatan aurat juga. Kalau surangan boleh aja. Kalau kita aurat alhamdulillah, kelihatan aurat hukumnya berdosa. Ini tentang adab malah dosanya sah ya. Sambil berpandir wudu. Nah, datang manikam ya, aku datang di hilir ya itu dulu. Kita berwudu, pas keingat lagi, sudah 3 lagi. Jadi intinya ketika berwudu, bakumur-kumur ini belum berwudu lagi hantar berwudu, bakubal kata orang dulu basuh tangan, di basuh-basuh. Hendak berwudu tuh dilihat dulu anggota wudu itu kalau pernah ada sesuatu yang menghalangi resapnya air wudu. Ini anggota, rupanya ada sisi haruan nih. Sisi kauman ini kira-kira air itu ada masuk gitu. Sisi ikan yang berenang itu di sini. Ada sesuatu yang menghalangi menyerapnya air wudu. Nah dilihat dulu itu. Kalau perempuan kadang-kadang ada yang berpacar kotek gitu, nah itu kan bisa ada rasa air wudu itu ada boleh itu. Lain pacaran, lain pacar dewa pacar muslim gitu. Itu cat tuh lihat, kalau cat air menyerap itu karena nyatu dengan air. Kalau cat yang minyak pakai penaro itu ada menyerap itu dengan air. Intinya kira-kira nyerap enggak dengan air ini yang bekas kalau kira-kira meresap aja atau nyerap aja, berarti anggota wudu kita ketika kita membasuh berarti boleh aja menyerap aja. Kalau ada terhalang anggota wudu kita daripada air wudu, maka apabila wudunya ada sah, habis sembahyangnya ada sah juga. La salata bila wudu'in, tidak sah sholat kalau wudunya tidak benar. Biar rongkang kepala dahi sembahyang. Jadi Safaruddin kada lagi hilang di sini, kada lagi hilang rongkang di Safaruddin.
anu jidetnya nih rongkang, anu katakan satu yang rongkang, ada orang lah, mana ada orang sampai rongkang deh sembahyang. Nah, di sujud misalnya orangnya dikasih banyak sujud rongkang deh, kecuali kangkop kan. Bangomor-bangomor. Nah, kada hafal doanya ingat dengan Allah, ya Allah mudahan mulutku nih senang membaca kitab Engkau, senang membaca yang baik-baik. Kitab Engkau itu Al-Quran, artinya tuh senang membaca salawat. Nah, sama aja, senang membaca yang baik-baik lah. Senang banyak ingat kepada Engkau, maka selalu dikrik. Dan tetapkan ya Allah mulut kami ini dengan ucapan yang tetap sewaktu hidup kami di dunia sampai di akhirat dengan kalimat-kalimat yang kami hidup baiknya baik dulu itu mintanya itu tuh sampai ke akhir baiknya sampai ke akhir. Innamal a'malu bil khawatim kata Rasulullah, sesungguhnya pekerjaan seseorang itu tergantung kesudahannya. Ada orang awalnya baik akhirnya kan baik, ada orang awalnya baik akhirnya baik. Ini yang kita hadaki. Nah, kan ada kadang-kadang ada orang itu awalnya ada baik akhirnya baik, nah baik aja jadinya akhirnya baik. Ada orang awalnya baik akhirnya lebih baik, seolah timah ini. Nah ada orang awalnya baik akhirnya baik. Nah ini dunia akhirat, sehidup di dunia wa sehidup di akhirat, untung dunia untung akhirat. Nah ini anak bodoh tadi. Kemudian lagi ketika engkau nih maaf hidung ini diberesi hidung nih, karena bodoh tuh di lubang hidung ini dibuat-buat gitu. Nah dibaca juga doanya, Allahumma ahrihni raihatal jannah wa anta radin anni. Allahumma ahrihni raihatal jannah wa anta radin anni. Ya Allah, ciumkan akan daku bau-bauan surga, dan Engkau ya Allah ridha daripada aku. Karena aja ciri orang masuk surga itu kayaknya di hari kiamat perjalanan 500.000 tahun itu kan ciuman bau surga. Ini kalau ciuman lalu gimana ya awam nih? Perjalanan 500.000 tahun kecium sudah orang yang masuk surga itu kecium, ada harapan kecium sudah. Orang kalau makan ada kecium baunya, ada harapannya keluar. Ini udah dewasa. Ini ada diciumnya kalau apa? Ada bau-baunya kalau bau surganya ada. Berarti kalau ada keciuman bau surga, alhamdulillah bisa keciuman neraka lagi. Nah, jadi surga itu berbau wangi dan segala macamnya. Orang yang masuk surga itu nanti perjalanan yang 5.000 tahun itu sudah kecium sudah bau surga. Ini mulai di dunia meminta dengan Allah. Mulai di dunia minta sudah dengan Allah, ya Allah ciumkan olehmu akan aku bau wangi-wangian surga, dan ya Allah ridai aku, senangi aku. Nah, itu makna hidupnya. Walaupun bacaan inilah kada wajib tuh. Hadisnya ini kalau dikaji itu ada kuat dengan hadisnya. Nah, ada kuat hadisnya. Cuma untuk targhib amal. Nggih. Wa anta anni radin, ada juga kayak gitu sama. Wa anta ya engkau Allah anni, dengan aku radin sama. Nggih, ini riwayat yang lain ada yang kayak gitu. Ada kalimatnya wa anta anni radin, ada wa anta radin anni, yaitu sama aja artinya. Ya Allah, wa anta engkau ya Allah anni daripada aku radin ridha, atau wa anta engkau ya Allah radin ridha anni daripada aku. Artinya kada merubah, karena merubah makna. Gitu. Nah umpama sampeyan kada hafal, kami bahari ingat tuh ambil guru ditulis diantar di dekat kambenyu di laminating di sini. Tuh artinya saking menyuruh supaya anunya tuh ditulis diantar di tempat wudhu. Tapi umpamanya susah juga ya tadi ingatlah, intinya sampai ingat ketika berkumur-kumur, ya Allah mudahan mulutku ini senang bacaan, mudahan mulutku ini senang menyebut Engkau, mudahan mulutku ini tetap dengan kalimat-kalimat yang baik mulai hidup di dunia sampai ke akhirat. Hidung mudahan tak cium bau-bau wangi-wangian surga, mudahan ya Allah Engkau ridai kami. Nah itu aja ingat. Intinya kembali lagi kata para ulama, berwudu itu usahakan ingat dengan Allah zahiran wa batinan. Luarnya iya bujur gawian wudu,
Pas saja wudhunya deh, rukun wudhunya 6, membasuh tangan sampai siku, membasuh kakinya batas, pikirnya pas dah, sah dah. Dalamnya ingat dengan Allah. Akhirnya kada tadi berwudhu lupa ada. Lalu dikatakan para ulama wudhunya itu wudhu batin. Kalau wudhu zahir nang sesuai pikir beniat nang di rukun wudhu tuh wudhu zahir dah. Beniat membasuh muka sampai batas rambut yang tumbuh, basuh tangan sampai ke situ 3 kali, nyapu sebagian. Wujud itu wujud deh. Kita bisa berada itu akan kita wajibnya. Cuma dalamnya lagi, lalu ada wudhu zahir, ada wudhu batin. Wudhu zahir yang sesuai dengan aturan fikih, wudhu batin kita wudhu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya lebih berbobot, umpama kali ingat juga sah wudhunya, sah sholatnya. Tapi kalau ingat bertambah nilainya, itu aja bertambah nilainya. Nah, 2 penting itu bikin terus belas. Yang pertama tadi berkumur-kumur ingat dengan Allah. Ya Allah, tolongi mulutku ini selalu menyebut Engkau, selalu banyak berpikir kepada Engkau, selalu membaca. Ya itu istimsak itu ada yang mengatakan istimsak itu memang artinya diamalkan sedikit lah, dimasukkan lah. Namun yang sampai kita masuk ke dalam bisa bersih ya. Jadi dikeluarkan, dibersihi ya intinya. Ya itu langsung dari pembacanya Allahumma arini ra'ihatal jannah wa ata'ani raddin. Nah itu pembacanya. Jadi ruang hidungnya bukan dikurik-kurik, apalagi pas lampu duduk. Ada orang lampu tempong bahari itu nang bersumbu itu hilang. Bahari ingat tuh di kampung kada ada lampu, ada PLN belajar ngaji, lampu itu lampu templok, lampu amit obor itu nah, samprong ada bukan lampu samprong. Di hadapan pengguruan napas, dengan napas panjang pada napas mati lampu. Lampu duduk tuh mati lagi. Ingat dari di kampung itu lampu samprong. Mungkin sini pernah juga dulu kan ada lampu PLN ya. Jadi kalau mau ngaji dulu indahnya hidup di kampung tuh ya. Jadi kita setelah itu bisa bersyukur kepada Tuhan. Cuma bagi kayak ini nyamannya sudah. Kada terbantu anak beribadah, terbantu beribadah. Dulu turun ke Batang, misalnya ada wudhu. Kalau di pinggir Mahakam misalnya ada WC di rumah, ada keran air di rumah. Itu mau ada wudhu turun ke Batang, ke Mahakam. Sekarang airnya naik ke rumah, apa ada terbantu anak beribadah? Nah. Jadi Allah tuh memberikan kemudahan, sudah tinggal ya mudahan mudahan bisa aja, mudahan bisa. Dulu orang kan tak memasak, apalagi Ramadan jam 2 tuh bangun udah sahur, tak memasak apa pakai kayu bakar. Kayunya kena hujan, ditiup pakai titiupan, ujung-ujungnya titiupannya udah nyala. Tiupannya udah nyala, kayunya udah nyala, tapi tiupannya karet. Bambu tiupan Jadi orang-orang dulu itu susah tapi ibadahnya mudah. Tapi kita sekarang nih terbantu tapi susah ibadah. Iya. Orang dulu itu ya juga bisa bersyukur kalau mengingat yang dulu-dulu itu dengan sekarang nih kita bersyukur. Bersyukurnya nyaman kayak gini. Bahari kipas ini aja. Ini kayak ini kipas. Nyamannya di kipas kayak nyamannya. Ayo. Ada pakai obor yang baru itu kasih kain. Kalau kainnya kartun bagus, kalau kainnya turun nang meleneh nang kayak karet itu nyalanya tuh yang jadi anu. Jadi dari guru toh kalau nggak ngaji sama guru bawa minyak minyak tanah tuh buat ada botol dibawa itu bapak guruan karena kalau kan biasa mampu ngaji. Kalau minat gurunya habis habis bakal ada kan di gurunya kita bakal ada dari ngaji alifan kan ingat dari alifan wa dataswasin banyak udah tasa lam dataslamik bermahmu wassalamu jadi kawan di IG nyambung orang Bahar itu dengan ilmu ini takzimnya luar biasa. Bahwa Quran tuh dijunjung di dalam
Junjung kapal berjalan umpama sampai 300 meter berjalan kayak ini. Wah ini Quran ditimbai, jadi timbai gitu Quran kayak apa berkah ilmu. La yanalul ilma illa bita'limil ilmi wa ahlihi, kata Imam Syafi'i. Orang tidak bakalan dapat keberkahan dari ilmu itu kalau dia tidak bisa mengagungkan, membesarkan, menghormati ilmu dan ahli ilmu. Ahli ilmu itu termasuk maaf misalnya guru pelajari itu ahli ilmu, ilmunya ya ilmunya. Orang bahari dengan perguruan itu takutannya dalam artian lah model apa ya, wah ini perguruan di kelap sugi aja gurunya gitu kelap suginya kan berlepas itu ini kamu kada memungkinkan kamu kada memungkinkan bahari kamu berjalan ini kisah orang tua dulu karena kita ini kada memungkinkan di sini kada mungkin dari jalan sini beristilah mungkin. Nah, saking orang dulu itu luar biasanya, makanya orang dulu tuh punya keistimewaan. Terus orang tua dulu itu meninggalnya sampai makam-makamnya itu kan punya karomah, punya makmunah, segala macam. Kalau kerjaannya itu bagus, jantungan dulunya langsung. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik hidayahnya dapat menjalankan apa yang diberitakannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia dan akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil maut wa fil ma'ba'dil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Maut.